Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini teman-teman ya, untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency kan Bitcoin udah mantap jiwa lagi ya. Kembali di 120 ya teman-teman ya, naik sekitar 1,67%. Ethereum nih gila ya. Inilah kalau Bitcoin dominance ada penurunan ya, dominasi Ethereum naik otomatis bro ya. Siap-siap aja ya, semoga saja dalam waktu dekat terjadi yang namanya bull market. Amin. Secara overall di sini XRP juga naik 5% hari ini teman-teman. Terus kalau kita lihat BNB ya juga naik, Solana nih ngeri. Solana udah nyentuh di 200 US dollar teman-teman, naik sekitar 15%. Mantap jiwa ya. Terus kita lihat Tron, Cardano, Chainlink, Hyperliquid, dan secara overall di sini mengalami kenaikan semua. Secara overall ya. Teman-teman boleh dicek sendiri teman-teman dari price-nya. Oh, di sini OKB ini naik gila 140% brother ya. Jadi memang kalau teman-teman udah mulai running profit, udah mulai cuan, silakan untuk taking profit brother ya, jangan ditunda-tunda. Kalau kalian memang udah ada profitnya di TP aja tipis-tipis. Di sini Picoin juga naik sekitar 6%. Jadi secara overall ini naik ya, secara overall gila ya, ngeri. Nah, oke. Teman-teman kita ada sedikit informasi tentang si Cardano ya. Cardano itu kan dia altcoin ya teman-teman, dengan kinerja masuk dalam range top 10 besar. Hari ini juga naik sekitar 13%. Kita langsung gas. Nah, di mana Cardano itu capai rekor tertinggi ya. Dia akan mencapai rekor tertinggi atau mungkin membuat all time high baru dalam waktu dekat. Semoga saja. Ada 3 alasan kenaikan harga mungkin segera terjadi. Oke. Dimana kalau kita lihat dalam sebuah pencapaian besar, Cardano kini telah mencapai rekor baru, sebuah tonggak sejarah baru-baru ini. Pemegang token jangka panjang telah mencapai titik tertinggi baru dengan hampir 15 miliar Cardano dikunci bersama dengan mereka selama lebih dari setahun. Perkembangan ini terus meningkat meskipun kinerja harga token sedang melambat. Di saat yang sama, narasi ini ya juga menunjukkan potensi lonjakan harga yang mungkin dialami oleh Cardano yang membantunya mencapai titik tertinggi baru. Apa saja alasannya? Oke. Semoga saja teman-teman ya Cardano bisa membuat titik tertinggi harga barunya atau membuat all time high-nya dalam waktu dekat. Amin. Jadi ada 3 faktor nih yang bisa membawa persentase nilai daripada Cardano itu bisa membuat all time high. Nah, yang pertama ya tentunya keyakinan lah dari para investornya ya. Dan di mana di sini kalau kita lihat hampir 15 miliar Cardano kan dibeli lah ya, ditahan, dipegang oleh para pemegang Cardano selama lebih dari setahun. Skenario ini menandakan keyakinan dan kepercayaan yang sangat besar yang dimiliki para pemegang terhadap token ini secara umum. Cardano dihargai karena apa? Elemen desentralisasi yang sesungguhnya. Dengan Hoskinson sering mengeklaim bahwa Cardano jarang sekali mengalami penurunan dalam sejarahnya. Perkembangan ini menunjukkan keyakinan yang kuat para pemegang terhadap token ini. Terus menunjukkan bagaimana kekuatan fondasi ekosistem Cardano yang kokoh terus mengikat investor meskipun apa kinerja hanyalah harga sedang lesu ya. Hingga saat ini keyakinan ini juga dapat menjadi pemicu yang sangat besar membantu si Cardano untuk mencapai ke all time high barunya. Meskipun harga Cardano itu naik turunnya nggak terlalu signifikan ya teman-teman, tapi para komunitasnya masih yakin nih bahwasanya Cardano di bull cycle kali ini nanti bisa membuat all time high-nya. Yang kedua adalah ATH setelah periode konsolidasi yang panjang. Jadi sejarah Cardano sering menunjukkan bahwa token tersebut berkinerja terbaik setelah periode konsolidasi yang kepanjangan. Keyakinan besar para investor terhadap Cardano itu memicu fase ya yang familiar dengan keyakinan para pemegangnya tetap utuh terhadap teknologi dan transformasi Cardano yang sedang berkembang. Setelah lonjakan pasar altcoin tiba, token tersebut mungkin akan mengalami kenaikan harga baru yang membantunya dengan cepat membantu harga tertinggi baru. Terus di sini perluasan ekosistem teman-teman, di mana Cardano ya yang ketiga itu kan memiliki perluasan ekosistem ya.
Dengan tampilan dan elemen-elemennya yang terdesentralisasi, blockchain ini baru-baru ini meluncurkan Midnight ya, sebuah sidechain yang memprioritaskan keamanan dan privasi. Selain itu, teknologi ini juga merupakan bagian dari peramban Brav yang mendukung mainnetnya. Di saat yang sama, Cardano juga disebut-sebut sebagai rantai yang tangguh yang jarang mengalami gangguan ya teman-teman ya, menandakan betapa kuatnya fondasi token ini. Semua elemen ini dapat membantu mengubah narasi investor, mengisyaratkan potensi breakout setelah dukungan pasar mulai mengalir. Makanya di sini teman-teman ya, saya juga sering mengingatkan teman-teman layaknya sama dulu dengan mengingatkan tentang XRP. Saya dulu mengingatkan teman-teman tentang XRP ya, bahwasanya ayolah bro ya, paling enggak kita punyalah 5 XRP gitu kan pada waktu itu. Paling enggak 5 sampai 10 XRP kita punya. Siapa tahu nih ya kan, XRP nanti dalam kedepannya bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan ternyata terjadi kenaikan yang cukup signifikan juga. Nah, begitu pula di Cardano, mumpung harganya itu masih under $1 ya kan. Bahkan sejak Cardano itu harganya di kepala 6 juga ya teman-teman ya. Saya menyarankan untuk berapapun lah yang kalian mau gitu kan. Pokoknya berapapun terserah teman-teman, mau 5, mau 10 atau lebih, teman-teman paling enggak kalian punya Cardano. Siapa tahu nanti ke depannya si Cardano ini bisa breakout ya, dan dia membuat all time high lagi gitu kan. Kalau kita melihat dari fungsi Cardano, kita melihat dari ekosistem dan fundamentalnya, ini udah nggak perlu diragukan lagi teman-teman ya. Apalagi kalau kita mengacu pada komunitasnya, di sini sebenarnya cukup strong ya untuk komunitas daripada Cardano, dan di sini cukup bagus sih sebenarnya untuk Cardano ini dalam jangka panjangnya. Nah, di sini dia juga udah breakout ya teman-teman, dan kalau kita lihat juga Cardano di sini ya udah mau membuat pola yang namanya golden ratio. Bukan golden ratio ya, di sini lebih tepatnya lagi ke golden cross teman-teman ya. Dimana persilangan yang akan terjadi antara MA50 sama MA200 ini dalam time frame 4 jamnya. Teman-teman coba kita naikkan ya time frame dia ke time frame daily 1 hari teman-teman, dan kita lihat juga di sini ya dalam time frame 1 hari teman-teman, di sini dia udah ngebreak area ini yang menandakan penandaan yang cukup kuat teman-teman ya, yang mengindikasikan mungkin dalam waktu dekat ini area ini bakal ke break di area 0,9, dan next target dia adalah di mana ya. Kita coba ukur dulu brother ya untuk target dia selanjutnya, mungkin bisa sampai di range harga mana gitu kan. Kita ukur dulu sini. Maka range selanjutnya untuk si Cardano adalah sampai di price harga sini teman-teman, di area ini ya. Kita ambil resistennya di sini. Oke. Nah, mungkin bisa sampai di area 1,1 US dollar atau sampai di kisaran harga sini teman-teman ya, di area 1,3 US dollar. Kalau kita mengacu pada tertingginya itu ada di area 4236, itu mungkin bisa sampai di area 1,7 dalam waktu dekatnya. Semoga saja brother ya, semoga saja si Cardano di sini siap membuat all time high barunya. Semoga teman-teman ya, pelan-pelan tapi pasti. Kalau kita melihat dari bull cycle-nya ya, semoga saja si Cardano sih dalam waktu dekat bisa naik. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.